Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita atas rahmat, inayah serta berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari yang mulia dan dirahmati oleh Allah ini kita bisa berkumpul di majelis taklim untuk membacakan kalimat-kalimatnya, firman-firmannya. Pada kesempatan pagi hari ini yang mulia, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fil samaa, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-Nya, dan Allah sekali-kali tidak lemah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 144. Tafsirannya, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, masalah yang pertama kali dinasakh di dalam Al-Quran adalah masalah kiblat. Hal itu terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada waktu itu mayoritas penduduknya adalah Yahudi, maka Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi pun merasa senang Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis sekitar belasan bulan, padahal beliau sendiri lebih menyukai untuk menghadap ke kiblat Ibrahim alaihissalam. Karena itu dia berdoa
seraya berucap, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa yang dimaksudkan adalah pengarahan pandangan mata pada Ka'bah itu sendiri. Dan pendapat yang lain yang merupakan pendapat mayoritas bahwa yang dimaksudkan adalah muwajahah, menghadapkan wajah ke arahnya, seperti yang diriwayatkan Al-Hakim dari Muhammad bin Isa, dari Umair bin Ziyad Al-Kindi, dari Ali bin Abi Thalib mengenai firman Allah, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dia mengatakan syatrah berarti ke arahnya. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini bersanad sahih, tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Yang demikian itu merupakan pendapat Abu Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Rabi bin Anas dan lainnya. Juga disebutkan dalam hadis lainnya antara timur dan barat itu terdapat kiblat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Dan yang populer itu adalah bahwa sholat yang pertama kali dikerjakan dengan menghadap ke Ka'bah adalah sholat asar. Oleh karena itu, berita mengenai hal ini terlambat sampai ke penduduk Kuba, yaitu ketika mereka mengerjakan sholat subuh. Firman-Nya, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Allah memerintahkan agar menghadap ke Ka'bah dari segala penjuru bumi, baik timur maupun barat, utara maupun selatan. Dan Dia tidak memberikan pengecualian sedikit pun selain sholat sunnah dalam keadaan musafir, di mana sholat sunnah itu dapat dikerjakan dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Sedang hatinya harus menghadap ke Ka'bah. Demikian pula dalam kondisi perang yang berkecamuk, seseorang dibolehkan mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun juga. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui arah kiblat, maka dia boleh berijtihad untuk menentukannya, meskipun pada hakikatnya dia salah, karena Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Permasalahan Mazhab Maliki menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang mengerjakan sholat menghadap ke depan dan bukan ke arah tempat sujudnya, sebagaimana hal ini disepakati mazhab Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. Lebih lanjut, mazhab Maliki menyebutkan jika seseorang melihat ke tempat sujudnya, maka dia harus sedikit membungkukkan badan, dan itu jelas bertentangan dengan kesempurnaan berdiri. Sedangkan pada saat ruku, maka dia menghadap ke arah posisi kedua kakinya. Ketika sujud, mengarahkan pandangannya ke posisi hidungnya, dan pada saat duduk dia melihat ke arah pangkuannya. Dan firman Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari roh mereka. Artinya orang-orang Yahudi yang menolak pengarahan kiblat kalian ke Ka'bah dan pemalingan arah kalian dari Baitul Maqdis, sebenarnya mereka mengetahui bahwa Dia akan mengarahkanmu Muhammad ke Ka'bah atas dasar keterangan dalam kitab-kitab mereka dari para nabi mereka mengenai sifat dan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya dan kekhususan serta kemuliaan yang Allah berikan baginya berupa syariat yang sempurna dan agung. Akan tetapi ahlul kitab berusaha untuk saling menyembunyikan hal itu di antara mereka disebabkan oleh kedengkian, kekufuran dan keangkuhan mereka. Karena itu Allah mengancam mereka melalui firman-Nya, dan sesekali-kali Allah tidak akan lalai terhadap apa yang mereka kerjakan.
Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membacakan hadis tentang bab yakin dan tawakal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضل أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واحتسره البخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, hanyalah kepadamu saya menyerahkan diri, hanya kepadamu saya beriman, hanya kepadamu saya bertawakal, hanya kepadamu saya bertobat, hanya denganmu saya mengadu. Ya Allah, saya memohon perlindungan dengan kemuliaan-Mu dari Engkau sesatkan diriku, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau yang maha hidup yang tidak akan mati, sedangkan semua jin dan manusia pasti mati." Hadis ini menurut riwayat Imam Muslim dan diringkaskan dengan riwayat Imam Bukhari. Penjelasan dari hadis ini terdapat anjuran untuk berlindung dan mencari perlindungan kepada Allah. Barang siapa mencari keluhuran kepada selain Allah, maka ia menjadi hina. Barang siapa mencari petunjuk kepada selain petunjuk Allah, maka ia akan tersesat. Barang siapa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepadanya, maka ia akan menjadi agung dan mulia. Saya jelaskan sekali lagi, penjelasan dan intisari dari hadis ini adalah terdapat anjuran untuk berlindung dan mencari perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa mencari keluhuran kepada selain Allah, maka ia akan menjadi hina. Barang siapa mencari petunjuk kepada selain petunjuk Allah, maka ia akan tersesat. Barang siapa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal hanya kepadanya, maka ia akan menjadi agung dan mulia. Demikian maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah untuk pembacaan Kitabullah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menyerap, bisa melaksanakan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan pembacaan kalimatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.